Halo semuanya, kembali lagi di drama Moonshine episode 15. Harap tenangkan diri ya guys, karena sekretaris makin nyebelin dan buat emosi di episode ini. Preview episode 15 memang buat deg-degan banget, tapi ternyata sekretaris nggak tahu kalau Namyoon mencari barang bukti di lacinya. Sedangkan Bu Hangsu memperagakan kembali yang dia katakan ke Kang Hoyun. Tabib yang ditemui Kang Hoyun itu telah dibunuh oleh sekretaris untuk menghilangkan bukti racun itu. Nah, Bu Hangsu selamat dari sekretaris karena Unsim melarang Sim Hun membunuhnya. Semua bukti mengarah ke sekretaris, tapi dia tetap menutupinya di depan Namyoon. Terus info dari Rosuya meyakinkan Namyoon bahwa Jannabi adalah sekretaris. Awal mula nama Jannabi ini dari perempuan yang bersama sekretaris di kuil Mangwol. Jannabi artinya monyet yang berbakat. Pangeran Neungsan pernah menghukumnya karena perempuan itu mengaku diperkosa. Sejak saat itulah dia dianggap seperti monyet, bukan manusia lagi. Wah, gila, dia rendah banget saat itu. Nah, karena itulah sekretaris mau disuruh penasihat untuk menjebak Pangeran Neungsan. Dan si perempuan itu juga ikut dihukum, padahal sedang mengandung anak mereka. Sekretaris pun diangkat jadi pelayan yang berjasa di kerajaan. Terus untuk menutupi kasus pembunuhan putra mahkota Sung Hyun, sekretaris membunuh semua orang yang mengetahui kejadian itu. Sadis banget ya. Namyoon berpikir kalau yang diincar sekretaris adalah tahta Lipyo. Dia bergegas memberitahu Lipyo. Ternyata Lipyo menyuruhnya berhenti mencari kebenaran. Lipyo berubah jadi musuhnya Namyoon. Demi tahta dan ibunya, Lipyo menghentikan Namyoon. Dia sengaja menangkap Namyoon dengan tuduhan membantu Rosuya menjual miras. Otak Lipyo udah dicuci sama sekretaris. Makanya dia selalu menganggap raja atau ayahnya itu yang salah. Rosuya juga ditangkap dan dibawa ke dalam istana. Sekretaris pun masuk dengan muka songongnya. Dia menceritakan alasannya membunuh Sung Hyun dan Kang Hoyun. Awalnya dia mengusulkan larangan miras itu lewat Sung Hyun, tapi tidak diterima. Terus dia tersinggung dikatakan monyet yang berilusi. Padahal memang benar dia kebanyakan berhayal. Sebenarnya dia nggak mau membunuh Kang Hoyun. Namun karena Kang Hoyun nggak mau bergabung dengannya, dia gelap mata membunuh teman terbaiknya. Terus semua ini katanya demi raja. Padahal ini semua niat busuknya. Catatan Kang Hoyun juga dibakar sama sekretaris. Mimin jadi pengen bantuin Rosuya untuk nusuk bagian lehernya. Gemes banget ya liatnya. Rosuya akhirnya tahu kalau Lipyo berada di pihak sekretaris. Yang sakitnya lagi, Lipyo mengancam jika Rosuya keluar, Namyoon akan mati. Kecewa banget Rosuya melihat temannya kayak gini. Lipyo merasa kalau cara ini benar-benar untuk melindungi kedua temannya, padahal dia cuma dimanfaatin sama sekretaris. Sehari sebelum Namyoon ditangkap, dia menyuruh Hwangga mengirim surat ke raja. Ini adalah rencana cadangan dari Namyoon. Sementara itu, Aijin juga menyuruh Chungai dan Himin mengecek istana. Aijin merasa Rosuya disembunyikan di dalam istana. Terus Chungai dan Hwangga nggak sengaja bertemu. Misi mereka sama-sama ingin membebaskan Namyoon dan Rosuya. Lipyo kembali mendatangi Rosuya, tapi Rosuya tidak mau melihatnya lagi. Terus Aijin kaget banget melihat Lipyo keluar dari ruangan itu. Surat Namyoon sudah sampai di tangan raja. Lalu raja memerintahkan sekretaris agar membebaskan Namyoon dan Rosuya. Tak hanya itu, fitnah yang dilakukannya terhadap Pangeran Neungsan juga udah diketahui raja. Akhirnya ya terbongkar semua kelakuan busuknya selama ini. Tapi sayangnya kondisi raja melemah. Ini akibat racun yang dia buat untuk raja. Sekretaris psikopat ini masih sengaja memberi teh lagi agar raja semakin tak berdaya. Semua rencana jahatnya berjalan dengan baik. Raja terbaring lemah, Lipyo dalam genggamannya. Namyoon dan Rosuya juga udah ditangkap, semua bukti juga udah dia bakar. Kemudian dia datang menemui Namyoon di penjara. Dia mengajak Namyoon agar bergabung dengannya, dan Namyoon harus merelakan Rosuya. Tapi Namyoon memilih mati daripada menjadi pengikutnya. Rasain tuh sekretaris ditolak sama Namyoon.
Unsim diam-diam pergi ke hutan. Dan Simhun beneran masih hidup guys. Simhun adalah laki-laki yang sangat dicintai Unsim. Unsim baru lihat tanda yang ada di tangan Simhun. Ternyata tanda itu dibuat oleh ibunya Simhun saat masih kecil, agar Simhun bisa mencari ayahnya. Namun sampai saat ini sekretaris nggak tahu kalau Simhun itu adalah anaknya. Rosuya dan Namyoung saat ini memang terpisah, tapi mereka sama-sama mengingat kenangan manis mereka saat serumah. Terus sekretaris meracuni pikiran Lee-pyo lagi. Dia menyuruh Lee-pyo untuk merelakan Namyoung. Jadi maksudnya mereka ini Namyoung jadi tumbal dari permasalahan ini guys. Nah, kalau Rosuya tetap dilindungi asalkan dia tidak keluar dari tempat itu. Ya, sama aja itu kayak penyiksaan. Malamnya, Aijin tanpa basa-basi mendatangi Lee-pyo. Aijin marah banget melihat kebodohan Lee-pyo ini. Padahal Lee-pyo punya kekuasaan, tapi dia takut dengan ancaman sekretaris. Langsung deh ditampar Aijin. Keren banget nih Aijin, berani menampar putra mahkota agar sadar dari kebodohannya. Setelah sadar, Lee-pyo menemui Namyoung sebelum dibawa pergi. Dia sengaja marah-marah ke Namyoung lalu memasukkan pisau kecil ke dalam baju Namyoung. Setelah itu, Lee-pyo dan Aijin menemui Ratu. Akhirnya ya, mereka bersatu melawan sekretaris psikopat. Di samping itu, Namyoung berhasil kabur dari penjaga dibantu Hwangga dan kepala inspektur. Ratu membebaskan Rosuya, karena peraturan di istana memang tidak boleh membawa sembarangan orang lain. Tepat nih alasannya, jadi sekretaris nggak bisa jawab. Yang membawa Rosuya pergi adalah Lee-pyo sendiri. Akhirnya Lee-pyo berada di pihak yang benar. Berkat tamparan Aijin nih. Lee-pyo juga menghalangi penjaga yang mengejar Rosuya. Sekretaris psikopat kaget melihat Lee-pyo yang sudah berpaling darinya. Namyoung dan Rosuya akhirnya kembali bertemu. Habis kangen-kangenan, mereka ingin menemui Unsim. Mereka mengajak Unsim untuk menghancurkan larangan miras. Nah, pas banget, Unsim juga udah benci sama sekretaris karena si sekretaris menyakiti orang yang dia sayangi. Mereka akan mengambil alih pabrik miras sekretaris. Sebagian penjahat yang membawa miras sekretaris ditangkap sama inspektur. Setelah jumlah karyawan pabriknya sedikit, masuklah pasukan Namyoung. Keren banget mereka. Namyoung saat ini berubah jadi penjahat karena dia memang udah dipecat dari inspektur. Saat pasukan Namyoung mengambil alih, tiba-tiba ada serombongan orang yang datang. Awalnya mereka pikir itu adalah pasukan Unsim yang menjebak mereka. Ternyata ini adalah pasukan Haesu dan Sangmuk. Akhirnya Haesu bertemu adiknya. Terharu bahagia nih lihat mereka. Terus Sangmuk kan juga suka sama Rosuya. Dia mau memeluk Rosuya tapi langsung dihalangi Namyoung. Aduh, cemburu dan gak rela banget Namyoung. Lucu banget dah mereka semua. Apalagi ekspresi Sangmuk yang kangen pengen peluk Rosuya. Sekretaris kembali mengancam Lee-pyo. Karena semua rencananya udah hancur, dia tidak segan-segan akan membunuh Rosuya dan Namyoung. Nah, bagaimana pasukan Namyoung melawan sekretaris psikopat ini? Sepertinya akan lebih seru di last episode-nya guys. Kita akan saksikan nanti. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.